Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Okay, I hope you are very well. Semoga kalian juga baik-baik saja. Jadi this meeting ya, tonight we will discuss in online meeting by Zoom. Jadi untuk hari ini kita by Zoom dulu ya. Nah, jadi di sini kita akan discuss the last material ya. Materi apa terakhir sebelum kita nanti UTS. Nah, jadi sekalian malam ini akan saya terangkan ya, tugas atau proyek apa yang harus kalian kumpulkan nanti saat UTS. Jadi UTS kita nggak akan online praktek ya, atau mungkin praktek berbentuk tatap muka, tetapi memang harus ada video atau proyek yang kalian kumpulkan ya. Nah, nanti untuk media pengumpulannya jadi ada dua arah. Jadi ada yang kalian kumpulkan lewat GC dan kalian juga kumpulkan lewat link ya. Jadi nanti insya Allah malam ini saya akan share di Google Classroom. Jadi videonya satu, tetapi kalian mengumpulkan di link ya, link dan di Google Classroom ya. Jadi karena ada satu yang harus masuk ke data saya sebagai database, yang satu masuk ke akademik ya di e-learning, jadi terkoneksi ya dari Google Classroom ke e-learning. Nah, jadi dari saya juga punya, dari akademik juga punya, demi pencairan e-sertifikat untuk conversation. Nah, jadi untuk hasil akhir nanti kita ke conversation itu adalah di sertifikat ya. Jadi ada sertifikat, nanti hasilnya akan berbentuk skor ABC. Nah, jadi untuk kehadiran pasti juga akan saya hitung ya, untuk kehadiran dan untuk partisipasi baik di UTS atau UAS juga akan saya hitung. Nah, terus mungkin untuk pertemuan nanti setelah UTS ya, jadi katakanlah kita pertemuan 8 nih, berarti kita UTS-nya di pertemuan 9, maka setelah itu, setelah UTS kita langsung kuliah, lalu di pertemuan 10 langsung ya. Nah, untuk UAS nanti ya, mungkin bisa kayak model ngerjain soal atau mungkin juga proyek yang sama. Nah, jadi untuk UAS saya juga belum tahu, tetapi kuliah kita apakah selalu tatap muka misalnya. Nah, jadi mungkin kita bisa seling ya, mungkin ada yang tatap muka, mungkin kita sesekali juga online ya, tergantung materi yang kita bahas. Nah, seperti itu. Jadi ibarat kata juga kalian bisa irit bensin ya, cuman agak boros kuota ya kalau Zoom ya. Nah, jadi mungkin bagi rekan-rekan yang tidak bisa join Zoom, absen di Zoom, silahkan bisa absen di YouTube ya. Jadi kalian bisa ikut di Zoom atau ikut di YouTube ya. Terus kita akan discuss materi apa yang mungkin bisa terkait dengan proyek kalian ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita sekaligus akan belajar materi ini dulu sebelum nanti kita ke proyek ya. Nah, karena juga materi ini terkait dengan proyek apa yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi materi introduction self and others. Nah, jadi mungkin terakhir kita belajar itu tentang pronunciation, tentang vocab ya. Nah, sekarang kita lebih langsung ke praktek. Nah, terus materi kita setelah UTS dan UAS itu mungkin kita akan lebih fleksibel untuk entertainment ya. Jadi lebih ke media-media hiburan ya, seperti lagu, video ataupun dari YouTube. Nah, kita akan belajar dari situ. Nah, oke. Jadi perkenalan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kita nggak akan praktek langsung di sini ya. Cuman nanti proyek kalian terkait dengan hal ini. Nah, mungkin pas semester 1 dan 2, mungkin kalau yang ngampus saya ya. Nah, itu mungkin kita cuma bertatap muka lewat dunia maya. Kita cuma bertatap muka lewat Zoom atau YouTube ya. Kalau misal yang bahasa Inggris 1 atau 2 yang ngampus saya. Nah, jadi saya nggak tahu kalian misalnya ya. Cuman kalian sudah tahu saya, cuma saya nggak tahu kalian karena saya juga ngajarnya banyak sekali ya, jadi saya nggak hafal dengan kalian. Nah, jadi video project nanti terkait dengan video perkenalan diri dan orang lain. Nah, terus
aspek apa aja nih yang ada di perkenalan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa sampel. Nah, jadi ketika kita pengen memperkenalkan itu bisa ke dua cara. Bagaimana cara kita memperkenalkan kita sendiri atau bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain. Nah, ya, jadi ada dua cara ya. Atau mungkin bagaimana kita memperkenalkan diri sendiri atau introducing ourselves atau kita memperkenalkan orang lain ya atau introducing others. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin memperkenalkan diri sendiri ya. Nah, ternyata ada beberapa kalimat ya, ungkapan yang memang bisa kita gunakan sebagai opsi ketika kita mau memperkenalkan diri dan orang lain. Nah, misalnya kalian bisa milih salah satu ya. Nah, kalau biasanya kalau model non formal ya, non formal itu biasanya langsung to the point ya. Misal my name is atau I am siapa. Nah, namaku adalah atau I am siapa, langsung kasih nama misalnya. Nah, jadi biasanya itu lebih ke non formal ya. Nah, tetapi atau kita bisa memilih salah satu di antara ini misalnya I'm happy to introduce myself. My name is. Nah, itu adalah versi panjang ya. Aku senang bisa memperkenalkan diriku. Namaku adalah misal. Terus yang kedua, I need to introduce myself. My full name is misal. Aku kayaknya perlu nih untuk memperkenalkan diriku. Nah, nama lengkapku adalah terus excuse me misalnya permisi, my name is misal. Atau bisa juga excuse me, I want to introduce myself. Nah, itu juga bisa. Terus bisa juga let me introduce myself. Izinkan aku untuk memperkenalkan diriku misal. My name is. I want to introduce myself. I am misal. I would like to introduce myself to you. My name is misal. Nah, atau mungkin ya, may I introduce myself misal. I am siapa misal. Atau give me time to introduce myself. My name is. Jadi kalian bisa milih salah satu dari ini ya, kira-kira mau yang mana. Tapi biasanya kalau dalam perkenalan itu memang ada yang namanya kayak kalimat pembuka ya. Nah, biasanya ada kalimat pembukaan dan biasanya kalau yang model resmi, kalau memang perkenalan itu biasanya memang ibarat kata pakai kata pengantar ya, nggak langsung ibarat kata namaku adalah. Nah, tapi biasanya kalau itu untuk yang non formal, tetapi kalau yang formal, nah itu biasanya dia memakai kayak kalimat awal sebelum dia memperkenalkan diri. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu di antara ini. Kira-kira mau yang mana? Nah, terus itu adalah cara untuk memperkenalkan diri. Nah, terus bagaimana kalau kita misal memperkenalkan orang lain misalnya? Kalau kita mau memperkenalkan orang lain sebenarnya intinya pun juga sama ya. Nah, misal ya. Jadi sama-sama punya kalimat pembuka ya. Jadi nggak langsung kayak kita mau kenalin teman katakanlah atau saudara atau adik kakak. Nah, itu biasanya kan kenalin ini adikku loh misalnya, namanya ini misal. Kan kadang kalau orang mau kenalin itu kan pasti juga ada pengantarnya kan, pengawalnya. Nah, misal ya, kalian juga bisa pilih salah satu misal. I'm happy to introduce my friend misal atau my family, my sister, my brother misalnya. He atau his name misalnya. Sorry ya, ini saya langsung edit. Her atau his name siapa misalnya. Namanya siapa misalnya. Nah, terus bisa juga I need to introduce my misalnya. Aku kayaknya perlu nih memperkenalkan misalnya my friend, my family, terus namanya siapa. Nah, atau let me introduce my misalnya. Izinkan aku untuk memperkenalkan siapa misal. Ini tinggal diisi aja ya, my friend, my brother, my sister, my grandfather, my grandmother, dan bebas. Nah, terus sebutkan namanya misal. I want to introduce my misalnya. Aku ingin memperkenalkan sama. I would like to introduce my. Ya. Aku ingin memperkenalkan siapa misal kepada kalian. Ya. Nah, may I introduce my family misalnya. Bolehkah aku memperkenalkan keluargaku misal. Nah, atau give me time to introduce my siapa. Nah, ya.
atau langsung ke she atau he is siapa ya, he is my siapa misal. Nah ini juga tinggal disesuaikan ya. Kalau her biasanya untuk perempuan, kalau his itu untuk laki-laki ya. Jadi misal ketika kalian mau memperkenalkan saudara perempuan kalian, misal entah itu adik atau kakak ya pakai her name. Kalau misal kalian ingin memperkenalkan adik atau kakak laki-laki berarti his name. Nah, jadi tinggal ngikuti aja ya. Kalau ingin memperkenalkan ibu ya berarti pakainya her name. Ya, kalau bapak ya berarti his name. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, kalau misalkan langsung menyebutkan my family ya, berarti tinggal memakai kata their name ya, tinggal seperti itu ya. Misal their names nama mereka siapa aja misalnya. Jadi tinggal ngikutin aja. Kalau dia tunggal pakai is, kalau misal yang mau diperkenalkan banyak berarti ya pakainya a. Atau langsung this is my mother, this is my father, he or she is misalnya. Jadi tinggal ngikutin saja ya. Apakah yang dikenalkan tunggal atau jamak. Nah, itu adalah bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Nah, terus kita akan lihat ya. Kita akan lihat nah, misal ya. Nah, biasanya dalam perkenalan apa sih yang bisa ditanyakan ya? Misal full name, nama panjang. Full name atau complete name, itu juga bisa disebut nama panjang atau nama lengkap maksudnya. Nickname, nama pendek. Kabar juga bisa, misal. Terus usia, nah misal usia itu juga bisa termasuk ya usia. Terus kita ambil yang kemungkinan bisa ya. Nah ini saya buat, nah misal usia, ya menceritakan tentang usia, menceritakan kapan dan di mana lahir misalnya, atau mungkin menceritakan tentang ambition atau career future. Jadi kira-kira kita nanti pengennya jadi apa misalnya, atau pertanyaan tentang how many brother and sister do you have. Jadi kita punya saudara berapa nih? Ya, ini terkait dengan keluarga ya misalnya. Atau mungkin nama ayah, katakanlah name of father, name of mother misal. Atau terkait dengan profesi orang tua, ya profesi ayah, profesi ibu, profesi saudara kita, saudara laki-laki, saudara perempuan, usia mereka, mungkin ciri fisik mereka. Nah, jadi bisa luas ya atau bebas. Terus misal kalian anak keberapa, misal dari berapa bersaudara, bisa juga tentang tempat tinggal, misal kalian tinggal di mana, misal atau mungkin hobi kalian seperti apa, ya kenapa kalian milih hobi itu misalnya. Jadi ya banyak hal ya. Mungkin terkait dengan favorit kalian, misal mungkin kalian punya mata kuliah favorit, warna favorit misal, makanan, food, drink, terus banyak hal yang bisa sebenarnya kalian ceritakan ya. Kalian juga bisa menambahkan mungkin kalau kalian suka baca buku misal ya, kalian suka reading book misal katakanlah favorite author ya, penulis favorit misal atau favorit writer apa ya, penulis atau pengarang favorit misal, atau title of book, buku judul buku yang jadi favorit misal. Nah, atau mungkin kalian orang yang suka watching TV ya atau nonton TV misal, mungkin kalian juga punya tayangan favorit misal, atau mungkin channel TV favorit, atau mungkin kalian orang yang suka watching movie misal ya, atau sinema, kalian suka nonton film. Nah, mungkin bisa juga favorit filmnya apa, mungkin kalian juga punya favorit aktor, favorit aktris. Nah, atau mungkin kalian ada yang suka menyanyi, singing misal, mungkin kalian juga punya favorit singer ya, penyanyi favorit, atau mungkin apa lagi ya, title of musik ya, favorit musik, favorit title of musik. Jadi musik favorit kalian itu seperti apa, favorit song, nah itu juga bisa diceritakan. Jadi ya seputar diri kalian dan keluarga itu pun juga bisa diceritakan. Nah, terus kita akan lihat ya.
Jadi kita akan langsung ke contoh bagaimana kita perkenalan. Nah, jadi gini, sebenarnya ya. Nah, perkenalan itu katakanlah mungkin bisa dibuat draft dulu ya. Jadi katakanlah misal nanti ada project, silakan perkenalkan diri kalian ya beserta keluarga misalnya. Kalian bisa buat kayak model karangan dulu. Nah, baru nanti apa ya diucapkan ya atau mungkin by hafalan, misal katakanlah seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh perkenalan diri dan orang lain ya. Nah, ini kalau misal perkenalan diri ya, misal hi guys, let me introduce myself ya. Nah, izinkan aku memperkenalkan diriku misalnya. My name is Robihan misal. Namaku adalah Robihan. Jadi nama lengkap misal. My nickname is Robi. Nama pendek atau nama panggilan. Nickname itu bisa nama pendek, bisa nama panggilan ya. I am ya the students of Plus Senior High School. Aku adalah siswa SMA Plus misalnya. I was born in Pekanbaru, 15 of March 2006. Nah, jadi lahirnya di Pekanbaru 15 Maret 2006. I have 2 brothers and 1 sister. Aku punya dua saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Nah, kalau di dalam apa ya? Kalau di bahasa Inggris ya, brother itu saudara laki-laki, entah itu bisa adik atau kakak ya. Cuman kalau di dalam bahasa Indonesia kan ya adik sama kakak itu saudara ya, tetapi kan lebih spesifik ya adik nah atau ke kakak. Nah, cuman kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya entah itu adik atau kakak namanya adalah brothers. Nah, tetapi kalau misal kalian pengen menyebutkan adik ya, kalian tinggal katakanlah tambahkan aja misal yang brother itu berarti adik ya, kalau all brother berarti kakak. Nah, maksudnya saudara muda atau saudara tua. Nah, kalian juga bisa tambahkan ini ya, misal kalian punya kakak laki-laki berarti bisa dituliskan all brother, atau mungkin kalau adik laki-laki ya young brother. Kalau misal adik perempuan ya young sister ya, kalau kakak perempuan ya berarti old sister. Tinggal ngikutin aja ya. Nah, kalau ini pengen lebih spesifik. Nah, terus kalian bisa ceritakan, I'm the youngest in my family. Berarti aku paling muda. Katakanlah. Oh, berarti dia anak terakhir misalnya. Terus I live on, nah, street number 10. Misalnya, oh tinggalnya di mana misalnya. My hobby is listening music and playing basketball misalnya. Hobinya dengerin musik dan bermain basket misalnya. I like music because by listening music I can get some inspiration. Jadi bisa dijelaskan juga alasan kenapa kamu suka dengan hobi tersebut. Ya, ternyata dengan mendengarkan musik dapat inspirasi. Nah, terus bisa juga ya dituliskan juga tentang favorit misalnya, favorit color ya, misal warna favorit kalian apa misal. Terus kenapa juga kalian bisa suka warna itu misalnya? Because blue is humble. My favorite food is spicy food. Ya. Because I grew up in Indonesia as one of tropical country in the world. Misal. Oh, aku suka makanan pedas karena apa misal? Atau my favorite drinks ya, minuman favoritku itu adalah orange juice misal. Nah, terus my favorite food apa? Bisa juga ditambahkan ya. My favorite book apa, misal my favorite singer, my favorite song, atau my favorite movie, atau film ya, atau mungkin movie star itu sama dengan aktor atau aktris ya, movie star. Nah, terus thank you for your attention. Nah, jadi ada penutupnya juga, jadi ada kalimat pembuka ibarat kata minta izin untuk memperkenalkan diri ya, isi, baru nanti ada penutup meskipun cuma thank you very much ya, meskipun cuma ucapan terima kasih. Nah, terus kalau misal ya, nah ini juga misal, nah, good morning, let me introduce myself ya. Nah, my name is Cecilia misalnya. You can call me ini misal, I'm 13 years old misalnya, usianya berapa, belajarnya di mana, I study at misalnya, atau I live on misalnya. I have no sister and 1 brother. Aku nggak punya saudara perempuan, tetapi aku punya saudara laki-laki misalnya. I'm the oldest in my family.
I like reading and watching film. Nah, suka nonton film. Terus di sini bisa juga ditambahi my future ambition atau cita-citaku atau nanti aku pengen jadi dokter. Because I want to be doctor because I can help other people to cure them. Jadi aku pengen jadi dokter biar aku bisa nolong orang-orang dan mengobatinya misal. Jadi seperti itu. Jadi kayak terkait dengan cita-cita masa depan ya. I wish I could achieve my better future later. Jadi niatnya ya semoga aku bisa menggapai karir yang lebih baik nantinya. I think that's enough for me ya. Saya pikir ini udah cukup. Nah, terus terima kasih. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen memperkenalkan orang lain? Nah, misal ya, good morning all, allow me to introduce myself. Nah, my name is Faiz misal. Nah, I was born in Bandung on 26 July ya, 1993. I now live in Garut misal. Sekarang tinggalnya di Garut. Right now, sekarang ini I stay at my aunt's house. Jadi sekarang ini tinggal di rumah bibi. Nah, terus menceritakan nih tentang yang lain misalnya. Nah, now allow me to introduce myself. Nah, I like things that smell of adventurous. Jadi suka yang menantang. And small things dan hal-hal kecil ya seperti reading, membaca, watching itu nonton. And spend, my free time by doing nothing. Dan aku tuh kadang bisa menghabiskan waktu tuh tanpa ngapa-ngapain. Nah, doing nothing. Jadi kayak nggak ngelakuin apa-apa. Nah, terus ini menceritakan tentang keluarganya. Nah, now about my family and I. Selanjutnya tentang keluargaku dan aku ya. I'm the first child in my family. Jadi aku anak pertama di keluargaku. I have a little sister. Nah, adik maksudnya. Little itu sama dengan young sister. Maksudnya adalah adik ya. Little itu kan kecil ya. Nah, sama. Ya. And she is high school student dan dia adalah seorang siswa. Nah, high school itu bisa SMP atau SMA ya. Kalau junior berarti SMP ya. Kalau SMA berarti senior. Misal ya. My father is police. Jadi ayahku seorang polisi misal. Namanya siapa? Well, my mother is a housewife. Jadi kalau ibuku itu seorang ibu rumah tangga. I love my family more than anything. Jadi aku sangat cinta keluargaku lebih dari segalanya. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Jadi begitulah ya yang bisa saya ceritakan di kesempatan ini dan senang bertemu kalian. Nah, ini pun juga dia ada pembuka, penutup dan ada pembuka, isi dan penutup. Nah, jadi sebenarnya memang banyak sekali ya yang bisa diceritakan ya. Kalau misal kita lihat dari teks-teks di bawah ini ya. Nah, ini tadi sudah, oke kita ambil yang belum. Oh, beberapa sudah. Nah, oke, dan sekarang tugas kalian apa? Nah, jadi gini ya, kita akan ke sini. Nah, untuk penyebutan tempat tanggal lahir, nah itu biasanya memakai I was born. Karena apa? Kalau kita lihat ya, was itu kan past tense ya. Was itu past tense. Biasanya memang kalau kita mau memperkenalkan diri kita itu kan pakainya simple present tense karena lebih ke deskripsi. Nah, tetapi kalau misal kita ibarat kata kita menggunakan kata yang apa ya, waktu yang sudah lampau, ibarat kata kalian lahir tahun berapa, kalian lahir kapan, kan berarti sesuatu yang sudah berlalu kan. Nah, berarti memakainya adalah I was born. Selebihnya dia bisa present tense semua. Ya, kalau terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, ya, misal kalian lahir tahun berapa, misal, nah itu bisa menggunakan past tense. Jadi pakainya I was born. Itu pasti ya. Selebihnya kan dia kayak present tense banget kan, ya kan, tanpa verb 2. Tetapi kalau untuk kalian lahir kapan itu biasanya pakai past tense. Oke.
bisa bulan dulu, ya, bisa tahun, bisa bulan, tanggal atau tahun, bisa juga tanggal, bulan atau tahun ya. Jadi contohnya itu banyak ya. Nah, misal untuk membacanya pun juga bisa. Misal kalau kalian tuh kelahiran 2000 ya, tinggal aja 2000. Misal 2001, 2001, misal 2002. 2002. Kalau ada yang mungkin lahir di bawah 2000 ya, menyebutnya nggak usah 1900 baru terus 90 tambah 9. Itu kelamaan. Cukup diambil 19-nya aja. Misal ya, 19 terus 99, 99. Jadi cukup aja 1999. Maksudnya 1991. Nah, jadi nggak perlu harus 1000 terus dikasih 999, itu kelamaan ya. Nah, jadi kalau diucapkan bisa ambil yang simpel ya, 19 dulu baru nanti 9 berapa. Nah, udah seperti itu. Atau modelnya bisa pakai apa ya? 11 Oktober misalnya, atau mungkin kalian bisa membaca the 1st of October misalnya. The 2nd of October, maksudnya adalah 2 Oktober. Maksudnya seperti itu ya. Nah, misal 2 Oktober bisa kalian sebutnya 2nd of October ya. Atau bisa 2 Oktober. Nah, seperti ini. Bulan dulu baru tahun. Oke, cuman kadang biasanya kalau orang Indonesia itu biasanya suka tanggal, bulan, baru tahun ya, daripada bulan sama tanggal. Sebenarnya sama, mau tanggal dulu, bulan dulu ya. Cuman ada beberapa penggunaan yang mungkin agak berbeda kalau dia di penulisan ya. Kalau untuk penulisan kayak surat lamaran pekerjaan itu kan memakai model apa ya, tanggal, bulan, tahun dulu kan, yang biasanya di pojok kanan atas atau kiri atas kan. Nah, itu cuma pengaruh ke gaya penulisan aja antara British atau American ya. Jadi ada yang British sama American itu beda. Jadi ada yang tanggal, bulan, tahun, ada yang bulan, tanggal dulu baru tahun. Jadi intinya sama, entah bulan atau tanggal dulu ya. Jadi boleh pilih yang mana, cuman lebih ke gaya penulisan aja. Nah, itu adalah secara umum bagaimana cara memperkenalkan diri dan orang lain. Nah, tugas kalian apa? Nah, ini tugas kalian. Tugas kita nggak akan langsung praktek ya. Tugas kita adalah kalian recording video sebagai project. Jadi tugas kita adalah project ya. Jadi harus ada project yang kalian kumpulkan sebagai UTS. Nah, jadi kita nggak akan mengerjakan soal, tetapi saya cuma minta untuk dikirimkan video. Ya, video tentang apa? Nah, video tentang ini ya. Jadi videonya tentang perkenalan diri dan orang lain ya. Orang lain itu siapa yang kalian kenalkan? Family, your family. Jadi ceritakan tentang diri kalian dan keluarga kalian. Nah, oke, nanti harus ada opening ya. Opening itu kayak tadi ya, misal pakai let me introduce myself misal. Harus ada itu dulu ya. Jadi ada pembuka. Jadi nggak langsung my name is ya, nggak harus seperti itu. Jadi ada opening dulu biar cantik, katakanlah misal good morning, good evening, terserah ya. Oke, misal ya, good morning misal saya ingin menceritakan tentang diri saya. Nah, baru nanti ada openingnya. Ya, openingnya maksudnya perkataanmu ya, bukan terus opening kasih musik ya. Jadi tanpa dikasih musik. Jadi saya pengen yang memang natural ya, tanpa musik ya. Jadi langsung kalian recording ya, misal ya kalian recording seperti itu. Nah, terus yang kalian ceritakan. Nah, setelah opening selesai, kalian pengen apa ya, ibarat kata pengen memperkenalkan diri kalian, terus ya kita ke inti. Apa yang harus kalian tulis? Nah, ini saya cuma tuliskan mungkin beberapa urutan, dan urutan ini bisa ngacak ya, tergantung kalian. Tapi intinya, misal yang pertama itu harus ada nama lengkap, nama panggilannya, tempat tanggal lahir misal, ya, age, usia misalnya, usia kalian berapa. Terus mungkin education, pendidikan, mungkin kalian itu katakanlah prodi apa, bisa tambah kalian belajar di kampus mana misalnya. Nah, terus mungkin bisa juga kalian cantumkan, mungkin kalian sekarang tinggal di mana,
atau mungkin asal kalian ya. Nah, jadi bisa asal ya. Nah, bisa kota mungkin asal, terus kalian sekarang tinggal di mana misal. Nah, terus yang terkait tentang alamat ya, cuman alamat nggak usah ditulis lengkap sampai RT RW gitu ya. Nah, nggak perlu, yang penting saya cuma pengen tahu misal cukup aja misal katakanlah kecamatan, distrik ya, kecamatan, kabupaten, cukup, nggak usah pakai jalan apa, nggak perlu ya. Nah, terus kira-kira hobi kalian apa nih misal. Nah, kenapa kalian milih hobi itu misalnya? Misal hobi kalian adalah nonton film. Oh, dengan nonton film saya bisa memperbaiki mood misal. Atau dengan film saya itu bisa mendapatkan hiburan atau apapun itu. Jadi setiap hobi yang dipilih ya itu pasti ada reason. Misal kalian itu suka dengerin musik misal. Oh, karena musik itu menenangkan misal. Nah, atau apa. Jadi bisa ditambahi kenapa milih hobi tersebut. Nah, terus misal katakanlah ya bisa ditambahi favorit ya yang terkait dengan hobi kalian misal apa ya. Nah, katakanlah misal hobi kalian adalah reading book, membaca buku ya, reading book. Kira-kira mungkin kalian punya favorite title book ya, atau buku favorit, judul buku favorit, penulis atau pengarang favorit, itu juga bisa ditambahkan. Atau mungkin kalian suka buku yang seperti apa? Apakah buku yang modelnya adalah novel misal, atau modelnya adalah newspaper, itu juga bisa ya. Terus modelnya magazine misal majalah, itu juga boleh. Atau mungkin membaca berita misal news, nah itu juga bisa. Terus misal kalian itu adalah orang yang suka bernyanyi atau singing misalnya, kira-kira ya tambahkan aja misal favorite singer, penyanyi favorit katakanlah. Atau mungkin bisa juga ke lagu favorit, itu juga bisa ya. Terus misal kalian yang ada hobi misal dancing, menari ya, mungkin jenis ya, atau jenis tarian apa mungkin yang lebih kalian sukai. Mungkin kalian itu suka memasak misal, atau cooking ya, cooking mungkin jenis masakan apa yang sering kalian masak misal ya, apakah western atau mungkin traditional food, atau mungkin apa ya, Japanese food, makanan Jawa misal, atau mungkin Korean food misal, makanan Korea. Nah, itu juga bisa disebutkan. Terus mungkin yang terkait dengan playing game, mungkin kalian adalah anak-anak yang suka game, anak gamer misalnya. Sebutkan aja misal permainan atau game yang sering kalian mainkan misalnya, apakah game apa misal. Nah, atau apa ya, mungkin kalian pernah ikut turnamen misal, atau lomba game misal. Nah, seperti itu. Terus bisa juga kalian tambahkan apa ya, misal mungkin kalian ada yang suka nulis ya, mungkin kalian suka apa ya, mungkin ada yang suka nulis puisi, atau mungkin nulis cerita, atau nulis diary. Nah, itu juga bisa diceritakan. Terus mungkin juga kalian itu anak yang suka olahraga misalnya, kalian bisa tambahin misal kalian suka playing tenis, suka bermain tenis, playing football, suka main bola. Mungkin kalian punya atlet atau pemain favorit misalnya. Misal kalau kalian misal suka bola, suka klub apa, misalnya ya katakanlah, itu juga bisa ditambahkan. Misal ada favorit football player, misal mungkin kalian punya pemain sepak bola favorit, nah itu juga bisa ditambahkan. Warna bisa, nah jadi favorit itu mungkin bisa favorit color ya, mungkin bisa warna favorit misal, mungkin bisa food, makanan favorit, minuman favorit, atau yang lainnya. Bisa juga kalian tambahkan tentang apa ya, ambition, career ya. Kira-kira nanti ya kalian itu mau seperti apa misal, pengen jadi apa. Atau mungkin pekerjaan kalian sekarang ini misalnya, tentang pekerjaan kalian, work, tentang pekerjaan kalian, mungkin kalian kerja di mana misalnya. Nah, di mana misal, tempatnya di mana misal, place, atau mungkin positionnya sebagai apa, atau mungkin how long, atau katakanlah waktu, maksudnya kalian sudah bekerja berapa lama, itu juga bisa ditambahkan. Terus apalagi ya, kalian bisa nambahkan tentang apa ya, kalau dalam perkenalan itu ya, sebentar, I forget, saya lupa. Kalian bisa tambahkan tentang your characteristic.
Karakteristik itu bisa lebih ke kayak fisik ya, secara fisik atau secara apa ya, misal fisik itu berarti ciri-ciri fisik ya, misal mungkin kalian itu bisa ceritakan bahwa oh saya itu punya rambut keriting misalnya, atau mungkin saya memiliki hidung yang mancung, atau mungkin saya apa lagi ya. Jadi bisa ceritakan tentang ciri fisik ya, mungkin tinggi kalian sekitar berapa, itu juga boleh diceritakan ya. Terus bisa juga ke karakteristik yang terkait dengan apa ya, apa ya namanya, kayak perilaku, sifat ya, lebih ke kayak sifat ya. Misal apa ya, eh, misal kalian itu orang yang seperti apa ya, misal sifat ya, sifat buruk atau baik ya. Jadi ibarat kata misal saya adalah orang yang talkative person, aku adalah orang yang cerewet misalnya, atau mungkin I am apa, jadi kalian bisa sebutkan misal kalian adalah orang yang cerewet misalnya, atau mungkin kalian adalah orang yang diam, atau mungkin kalian itu orang yang apa ya, jadi sebutkanlah tentang mungkin ya karakter atau mungkin sifat ya, sifat kalian seperti apa. Itu pun juga boleh dituliskan. Terus habis itu kita mengacu ke paragraf kedua. Kalian bisa ceritakan tentang family ya, tentang family. Nah, ini berarti kan yang pertama tentang diri kalian sendiri kan, yourself, berarti yang kedua itu tentang family. Apa yang bisa diceritakan dari family misal? Nah, bisa juga name ya, nama orang tua, profesinya sebagai apa misal. Mungkin ayah, my father is a seller misal, ayahku seorang pedagang misal, atau mungkin my mother is a teacher, ibuku seorang guru, itu juga bisa kalian tambahkan. Mungkin kalian anak keberapa ya. Nah, anakku berapa. Terus mungkin kalian punya berapa saudara ya, misal how many brother and sister do you have misal. Terus kalian juga bisa tambahkan mungkin namanya siapa, usianya berapa, sekolah atau mungkin kuliah di mana, atau kalian bisa ceritakan hal yang sama seperti kalian menceritakan diri kalian sendiri ya, tetapi ini yang diceritakan mungkin anggota keluarga, itu juga boleh. Nah, setelah itu selesai nanti ada closingnya, jadi ibarat kata kayak ucapan terima kasih ya, mungkin cukup sekian ya perkenalan dari saya, nanti tinggal langsung closing bilang thank you atau mungkin thank you very much. Nah, jadi itu yang bisa kalian jadikan video. Nah, cuman gini ya, ketika nanti, karena ini adalah modelnya kan enak ya, kita nggak online ya, cuman memang beberapa waktu ini saya juga sempat kepikiran ya, cuman kita nggak akan lakuin. Nah, enak ya kalau mahasiswanya katakanlah dikit kayak gini, kita bisa praktek ya, prakteknya pakai Zoom, nanti kita coba satu-satu gitu ya. Cuman ya saya pikir juga otomatis untuk kuota akan makan cukup banyak kan. Nah, ya udah mending kita pakai project aja. Jadi intinya kalian juga nggak malu dalam artian ketika nanti kita modelnya Zoom seperti ini kan live YouTube kan, otomatis yang melihat nggak hanya teman kalian sendiri, tapi mungkin bisa partisipan-partisipan yang lain yang juga bisa menyaksikan kan. Jadi ya kita buat project aja. Jadi ibarat kata kalian hanya lewat rekaman saja ya. Miss, apakah boleh kamera depan atau belakang terserah. Yang jelas nanti gambar dan suara itu jelas ya. Jadi tanpa diisi audio apapun ya. Audio untuk pengantar nggak usah, langsung aja misal isinya ya diri kalian ya, suara kalian, nggak usah pakai pembuka harus pakai musik-musik, nggak usah ya. Nah, saya cuma pengen tahu aja tentang diri kalian yang sebenarnya. Cuman sebelum nanti kalian recording, baiknya kalian buat naskah. Naskah itu dalam artian kayak draft. Jadi ketika nanti misal kalian sudah mulai record ya, setidaknya ada naskah yang kalian pegang. Entah itu nanti mau kalian baca, entah itu mau kalian hafalkan, sebagian baca atau sebagian hafalkan terserah ya. Jadi itu bebas. Jadi harus ada naskah yang kalian buat dulu. Kalian bisa Indonesia dulu ke bahasa Inggris boleh, silahkan ya. Kalian mau ngarang pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, misalnya namaku adalah siapa, saya lahir di misal Solo tanggal berapa,
saya berusia misal 20 tahun, saya belajar di kampus AS misal, atau mungkin hobiku adalah membaca dan mendengarkan musik misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi kalian mau pakai bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris boleh, terserah. Yang penting harus ada naskah. Nah, terus begitupun juga, misal kalau kalian sudah selesai menceritakan tentang kalian, baru keluarga kalian. Jadi setidaknya runtut. Cerita kalian selesai, habis itu baru ceritakan tentang your family. Ya, ya. Habis itu setelah selesai baru nanti closing. Jadi naskah nanti juga akan dikumpulkan ke saya. Saya cuma pengen cek kesesuaian antara apa yang kalian tulis dan kalian omongkannya. Jadi nanti video dan naskah itu harus dikumpulkan bersama. Nah, seperti itu. Nanti upload di mana? Nah, nanti akan saya infokan setelah slide ini. Nah, terus oke, kita akan ke sini ya. Jadi, buatlah satu video tentang introduction yourself and others. Maksudnya adalah your family. Jadi, ceritakanlah tentang dirimu. Ya. Ya, ceritakanlah tentang dirimu dan keluargamu. Nah, terus ketika nanti kalian itu menceritakan tentang keluarga, ya, jadi setidaknya ada foto atau gambar, setidaknya kalian bisa tunjukkan ya, nggak harus misal eh, katakanlah keluarga kalian suruh jejerin terus kalian record, nggak usah. Jadi ibarat kata mungkin ada video, entah itu video dari HP atau katakanlah video dari gambar ya, eh, apa katakanlah bingkai atau figura atau apapun, nah boleh ya. Jadi kalian bisa tunjukkan kira-kira. Nah misal ini adalah siapa. Jadi untuk kaitan sama keluarga ya. Jadi katakanlah gunakan foto atau gambar. Nah jadi seperti itu. Saya ada gambar keluarga tapi yang lama, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada yang kalian ceritakan dari gambar gitu ya. Misal keluarganya besar ya udah, yang pokok-pokok aja gitu ya, yang pokok-pokok aja. Misal yang mana gitu ya. Nah jadi ya, misal kalaupun ada, gunakanlah foto keluarga ya, seperti itu. Terus entah figura, entah dari HP atau apa ya, yang jelas ada yang kalian ceritakan. Jadi kalian kayak nggak ngawang ya. Jadi ibarat kata saya tahu yang kalian omongkan itu ya ada buktinya. Nah jadi kan seperti itu ya, meskipun katakanlah kalau nggak pakai foto ya, kalian bisa mungkin sesimpel itu ya, misal ya keluarga nggak diceritakan, cuma punya saudara berapa, tetapi nggak disebutkan misal saudara laki-lakinya siapa, saudara perempuannya siapa. Tapi kalau bisa ada foto atau gambar yang kalian ceritakan. Video harus jelas, baik gambar atau suara tanpa sound apapun ya. Jadi durasi menyesuaikan ya. Durasi harus berapa menit, Miss? Nah, kalau saya langsung ketok seperti itu nanti kalian udah panik ya. Tapi setidaknya diri kalian dan keluarga itu tersampaikan ya. Nah, durasi kalau mungkin makin lama makin banyak ya itu mungkin bisa lebih bagus ya. Tetapi asalkan juga penggunaan bahasa atau kata juga pas ya. Cara ngomongnya misal pronunciation-nya pas, kata yang kalian pilih pas, tensesnya juga misal katakanlah kebanyakan present, kecuali kalau yang ceritain yang lampau ada atau udah yang lalu ya itu pakai past tense. Nah, jadi durasi menyesuaikan. Tapi biasanya untuk perkenalan itu pasti di atas 1 menit ya. Pasti di atas 1 menit ya. Maksimalnya berapa? Ya saya nggak akan pakai maksimal, yang jelas apapun tentang diri kalian dan siapa kalian dari keluarga itu tersampaikan ya. Nah, terus waktu pengerjaan mungkin 2 minggu atau mungkin terlalu mepet 2 minggu. Oke, saya ngikut ya. Apakah 2 minggu atau mungkin 3 minggu? Nah, nanti mungkin bisa ditulis di chat atau di grup Telegram ya. Kalau misal kalian minta 3 minggu, oke, nanti saya perpanjang ya. Nanti di Google Classroom nanti saya bisa kasih 3 minggu ya. Cuman sementara ini 2 minggu dulu ya. Jadi saya akan mulai terbitkan tugas insya Allah di malam ini. Nanti pengumpulannya bisa di minggu kedua UTS kan, karena kan atau mungkin minggu ketiga UTS ya. Jadi waktunya mungkin bisa 2 sampai 3 minggu. Nah, karena saya juga paham kalian mungkin pagi sampai sore kerja, terus kalian cuma punya waktu malam ya. Recordingnya saya harus pagi, sore atau malam terserah. Yang penting suara jelas ya. Ya, suara jelas. Jadi
dalam artian kalau misalnya hujan deras banget ya, otomatis kan kalau kalian record capek sendiri ya, nanti kamu nggak jelas suaranya. Jadi ya kalian bisa cari waktu yang sesuai. Dan ini bisa enak. Jadi setidaknya ketika kalian model project ini kan kalian bisa ulang beberapa kali ya, cari video yang menurut kalian terbaik, yang dia nggak ada gangguan. Misal kalian lagi recording, ada kucing lewat, kucingnya kerekam. Ya, terus kalian panik teriak, nah itu ke-record. Nah, jadi setidaknya cari situasi kondisi yang kondusif, yang tidak ada gangguan baik suara hewan atau suara panggilan ya. Misal kalian dipanggil mak, dipanggil pak, atau katakanlah ya untuk beli apa. Nah, jadi ya setidaknya juga banyak waktu ya. Jadi cari tempat atau kondisi yang kondusif. Maka dari itu naskahnya dulu dibagusin, dibuat yang bagus, kalian bisa pakai Google Translate lah, nanti baru dipraktekkan. Kalian coba untuk baca dulu, pahami dulu ya. Nah, atau terserah kalian ya, kalian recording itu misal recording kamera depan atau belakang, naskah itu di depan kalian, saya juga nggak kelihatan kan, jadi ya terserah, yang penting cara bacanya pas ya. Misal, ini saya bingung untuk menggunakan kata ini, ya udah kalian bisa buka Google Translate. Di bawahnya itu kan ada model apa ya, audio atau sound ya, atau speaker ya. Nah, di Google Translate ya, googletranslate.com atau translategoogle.com, nanti kalian klik di situ, misal kalian bingung untuk menyebutkan kata ini misal. Ya udah kalian bisa gunakan itu. Jadi biar kalian nggak luput ya, misalnya harapannya kan nggak ada yang salah ya. Nah, misalnya, kadang kalau bahasa Inggris itu cara baca beda, cara baca salah itu kadang arti udah beda. Ya, misal kalian pengen menyebutkan were, kalian salah memakai where. Nah, tulisannya padahal beda, katakanlah where to be sama where di mana. Nanti artinya udah beda. Misal kalian pengen menyebut I were apa misal, ya bukan I were ya, sorry, you were misal, terus kalian bilang you were, itu nanti artinya udah beda. Cara baca itu itu juga ada perbedaan O sama O misalnya. Katakanlah kalian ingin menyebutkan nama, my name atau seperti itu. Padahal bukan my name tapi my name. Jadi ada itu ke I ya, my name. Jadi seperti itu. Jadi gunakanlah itu ya, Google Voice atau aplikasi apapun yang sekiranya bisa menunjang cara baca kata itu seperti apa ya. Jadi nanti bisa pelan-pelan dulu ya, kalian bisa jeda yang jelas ya, apa ya yang kalian ucapkan itu pas. Nah, jadi untuk apa ya, cara baca kata silakan untuk di apa ya, cari di Google Translate ya, atau Google Voice atau apapun. Terus nanti tugasnya satu video itu ada yang dikumpulkan lewat Google Drive, ada yang lewat Gmail ya. Nanti Google Drive itu data pribadi saya, kalau di situ sudah terkoneksi dengan akademik ya. Jadi otomatis ada yang saya punya data dan akademik punya data yang nanti. Jadi untuk pemberian atau mungkin sertifikatnya nanti saya yang mengirimkan ya. Nanti saya nunggu instruksi. Nah, terus naskah pun juga dikumpulkan. Jadi naskah dan naskahnya nanti bentuk Word ya, dan video itu nanti dikumpulkan bersamaan. Nah, seperti itu. Itu hanya sebagai instruksi ya. Kira-kira apa yang akan kalian kumpulkan saat UTS. Jadi kita nggak ada soal. Terus untuk berikut-berikutnya kita mungkin lebih akan banyak kehiburan ya, lagu, musik, film. Nah, seperti itu. Terus UASnya seperti apa? Saya kurang tahu ya. Apakah nanti modelnya project atau mungkin modelnya adalah kayak mengerjakan soal esai, saya kurang tahu ya. Cuman kemungkinan kalau praktek apakah iya, Miss? Tapi saya juga kurang tahu ya. Cuman yang jelas kemungkinan UTS sama UASnya nanti mungkin projectnya beda atau mungkin jenis apa ya, projectnya aja yang berbeda. Entah itu video atau mungkin tes tertulis, saya masih kurang tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan lewat grup ya, lewat Telegram ya, seperti itu. Mungkin untuk absensi yang belum absen silakan ya. Oke, itu saja. Jadi misalkan kalau di secara daftar itu kan mahasiswanya ada, kalau di grup Telegram itu kan ada 17 ya. Ada 17. Nah, setidaknya yang aktif kuliah sama yang proyeknya ada
ya project nanti entah itu UTS dan UAS ada ya insya Allah itu bisa sebagai bahan pencairan ya. Jadi kalau bisa nggak pernah masuk cuma project sama UAS ya kemungkinan sertifikat belum bisa mungkin katakanlah diberikan tetapi mungkin masih apa ya belum saya berikan. Jadi setidaknya mungkin harus ngumpulin apa ya baru sertifikat itu diberikan. Jadi ya yang setidaknya juga kuliahnya masuk katakanlah ya minim berapa kali misal terus UTS-nya juga ngumpulin UAS juga ngumpulin insya Allah sertifikat bisa saya berikan dengan nilai yang terbaik seperti itu ya. Jadi ya kalau misal teman-teman yang lain nggak ikut ya itu terserah mereka yang butuh siapa ya. Jadi kalau misal ada teman-teman kalian yang katakanlah dia nggak pernah ikut tatap muka kemarin ya nggak pernah ya misal selama kita 8 meeting ini ya biarkan kalau mereka membutuhkan ya pasti akan menghubungi saya gitu aja ya. Nah jadi ya saya tuh fleksibel, saya nggak akan nyari-nyari mahasiswa untuk kuliah ya kalau menginginkan ya silahkan tapi kalau enggak ya silahkan ya seperti itu. Tapi yang jelas saya akan mengajar sesuai dengan jadwal seperti itu. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Kita see you after UTS ya. Nanti ada kalau ada pertanyaan seputar tugas masih bingung atau mungkin ada yang nggak masuk nanti bisa didiskusikan di grup ya. Gitu. Insya Allah instruksi ini akan saya share di grup Telegram juga. Jadi yang mungkin nggak ngikutin bisa tahu ya tugasnya apa. Gitu aja. Thank you very much for your attention in Zoom meeting and live YouTube. Oke, keep positive thinking, keep healthy, semoga selalu sehat sehingga kuliah sama kerjaannya juga lancar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.